Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, sekarang Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur, adalah seorang pembuat patung. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Kan'an bin Kus. Babilonia adalah negeri yang kaya, rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Babilonia justru menyembah patung. Lucunya, patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Ketika remaja, ayah Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun, berkat bimbingan Allah, Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Menurut Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia, termasuk ayahnya sendiri, keliru. Maka beliau mulai memikirkan hakikat tentang Tuhan. Ketika malam telah gelap, Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, yang ini lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Ketika dewasa, beliau diangkat menjadi rasul. Beliau mulai mendakwahi kedua orang tuanya dengan lemah lembut. Namun, ayahnya tetap menolak dakwah Nabi Ibrahim. Masyarakatnya pun juga menolak dakwah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tak kenal lelah. Suatu hari, Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri. Kampung mereka ditinggalkan kosong. Kesempatan itu dipergunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Hanya satu patung yang paling besar tidak dihancurkan. Lalu, kapak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu dikalungkan di leher patung yang paling besar tadi. Ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, betapa terkejutnya mereka semua karena patung-patung sesembahan mereka hancur. Maka tak pelak lagi, Ibrahimlah yang dituduh. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dipanggil dan diadili. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami?" "Aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kapak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya?" kata Ibrahim. "Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu," kata Namrud. "Kalau begitu,
"Mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa?" kata Ibrahim. Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar. Selama ini mereka telah menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Melihat keadaan demikian, Raja Namrud makin murka. Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Setelah kayu bakar dikumpulkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan dilemparkan dengan alat pelontar yang membara. Api menjalar mendekati Nabi Ibrahim. Akan tetapi ia tetap tenang. Hatinya bertawakal. Ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan membiarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong orang yang berjuang di jalannya. Allah perintahkan kepada api agar menjadi dingin dan tidak berpengaruh kepada Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Artinya, kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Setelah api padam, Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Allah menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Nabi Ibrahim alaihissalam pada akhirnya memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Antara Ismail dan Ishak berbeda ibu. Ibunda Ismail bernama Hajar, sedangkan ibunda Ishak bernama Sarah. Menurut riwayat, keturunan Nabi Ishak menurunkan Nabi Musa alaihissalam dan keturunan Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam telah selesai. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami kisah tersebut dan dapat mengambil pelajaran yang ada di dalamnya dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.